Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila kita perhatikan dari segi bentuknya, sepintas antara sepeda gunung dengan sepeda hybrid tampak serupa. Misalnya sepeda Polygon Premier 4 jenis MTB dengan Polygon Haze X2 jenis hybrid, bentuknya hampir mirip dengan harga yang tidak jauh berbeda, hanya selisih 700 ribuan. Keduanya sama-sama menggunakan stang datar dengan ban lebar, menggunakan rem cakram, dan menggunakan suspensi depan. Walaupun kedua jenis sepeda ini tampak sama, tetapi sebenarnya dirancang untuk jenis bersepeda yang sangat berbeda. Sepeda gunung dirancang untuk medan off-road dari yang ringan hingga berat, sedangkan sepeda hybrid dirancang untuk medan campuran antara berkendara di jalan raya hingga off-road ringan. Bagi pemula, tampilan yang sepintas sama ini bisa mengecoh. Berpotensi sepeda yang dibeli tidak sesuai dengan peruntukannya. Bila kita hanya bersepeda di jalan raya saja, dengan sesekali menerabas jalur off-road ringan seperti jalan tanah atau aspal pedesaan, akan terasa tidak optimal bila sepeda yang kita beli adalah sepeda gunung. Agar kita tidak salah menentukan pilihan sepeda, berikut ini beberapa perbedaan antara sepeda hybrid dan sepeda gunung. Perbedaan geometri, gearing, suspensi, performa, kenyamanan, dan lain-lain. Apa itu sepeda hybrid? Mari kita mulai dari apa itu sepeda hybrid. Sepeda hybrid adalah campuran antara sepeda gunung dengan sepeda jalan raya atau road bike, dengan menonjolkan bentuk yang menyerupai sepeda gunung. Berbeda dengan sepeda gravel, yang juga salah satu hasil persilangan antara road bike dan MTB. Sepeda gravel lebih menonjolkan bentuk road bike. Dengan demikian, sepeda hybrid lebih diperuntukkan untuk bersepeda di jalur kasar dan jalan setapak. Sepeda hybrid lebih dominan untuk jalur off-road ringan, tetapi tidak menghilangkan kemampuan di jalan aspal mulus. Desain road bike yang diadopsi oleh sepeda hybrid antara lain menggunakan ban dengan diameter yang besar. Rata-rata menggunakan ban 700C atau 29 inci. Bentuk geometri yang lebih agresif. Oleh karena itu, sepeda hybrid adalah sepeda komuter yang sangat baik. Juga bisa dijadikan sepeda rekreasi untuk bersepeda keliling kota. Apa itu sepeda gunung? Sepeda gunung adalah sepeda yang dirancang untuk mampu menghadapi kondisi medan yang lebih berat, tahan guncangan, stabil ketika di turunan, dan mampu menghadapi tanjakan yang curam. Oleh karena itu, sepeda gunung dirancang dengan bahan yang kokoh dan tahan lama. Tidak seperti sepeda hybrid, sepeda gunung memiliki jenis yang beragam, mulai dari hardtail hingga full suspension. Desain sepeda yang mirip dengan sepeda hybrid adalah sepeda gunung jenis hardtail. Apa perbedaan antara sepeda gunung dan hybrid? Sudah kita kemukakan, kedua sepeda ini dari segi tampilan hampir mirip. Tetapi ada satu perbedaan yang cukup signifikan, yaitu dari segi pilihan ban. Ban hybrid biasanya lebih sempit dengan tapak semi-slick, bentuk kembangan seperti ban motor perkotaan. Lebar ban hybrid biasanya berkisar antara 35 hingga 45 mm, kurang lebih sama dengan 1,35 inci hingga 1,75 inci. Sedangkan sepeda gunung, khususnya untuk bersepeda di medan off-road, memiliki lebar ban yang berkisar antara 53 hingga 61 mm atau 2,1 hingga 2,4 inci dengan kembangan yang lebih menonjol. Ban yang lebar ini diperlukan untuk mencapai traksi yang cukup ketika bersepeda di permukaan jalan yang gembur seperti jalan tanah di pinggiran kebun.
Oleh karena itu, untuk mengakomodasi lebar ban yang besar ini, desain sepeda gunung memiliki lebar chainstay yang lebih lebar, desain lebih gemuk. Di samping itu, ban sepeda hybrid yang sempit agar optimal di jalan yang mulus harus dipompa dengan tekanan ban yang relatif tinggi, 50 hingga 70 PSI, di mana akan membuat sepeda lebih ringan ketika dikayuh. Tetapi kelemahannya, getaran akibat permukaan jalan yang kasar tidak terlalu diserap. Berbeda dengan ban sepeda gunung yang lebar, jumlah volume udara yang lebih banyak memungkinkan ban dipompa dengan tekanan yang sedikit rendah, 20 hingga 35 PSI. Ban dengan tekanan yang rendah ini akan menambah traksi ban ketika di jalan yang licin, seperti jalur tanah basah. Di samping itu, ban bertekanan rendah akan lebih menyerap guncangan akibat benturan dengan permukaan jalan yang kasar, seperti bebatuan atau akar pohon. Bila kita terlanjur membeli sepeda gunung, sementara kebanyakan bersepeda di aspal mulus, sebaiknya ganti ban sepeda gunung kita dengan ban sepeda hybrid, dengan lebar yang lebih sempit dan knop yang semi-slick. Perbedaan selanjutnya adalah suspensi. Sepeda hybrid biasanya menggunakan fork suspensi dengan travel fork yang pendek, berkisar antara 60 hingga 80 mm, sehingga fork sepeda hybrid terasa lebih kaku. Desain ini akan terasa nyaman untuk jalur aspal mulus dan jalan dengan permukaan sedikit kasar, tetapi tidak nyaman ketika melewati jalur makadam, jalan setapak dengan hamparan bebatuan. Ini berbeda dengan sepeda gunung yang rata-rata menggunakan travel fork antara 100 hingga 160 mm, sehingga guncangan akibat permukaan jalan yang kasar akan lebih diserap. Tetapi kondisi ini tidak akan nyaman bila bersepeda di jalan dengan permukaan yang mulus. Dari segi giring, kedua sepeda ini juga memiliki perbedaan secara default. Sepeda hybrid biasanya menggunakan giring dengan rentang gear inch yang sempit, menggunakan chainring terkecil dengan jumlah gigi yang lebih besar, dan low sprocket dengan jumlah gigi yang lebih sedikit. Misalnya Polygon Haze menggunakan crankset 4634T dengan kaset 12 hingga 32T, sehingga rentang gear inch-nya adalah 31 inci hingga 111 inci, dengan diameter ban 700C atau 29 inci. Rentang gear inch yang sempit ini dimaksudkan agar sepeda bisa lebih optimal ketika di jalan datar. Rentang gear inch yang sempit pada speed yang sama, misalnya 2x8 speed, akan memiliki jarak antara sprocket yang lebih kecil, sehingga perpindahan gigi akan terasa mulus, yang akan lebih membantu dalam mempertahankan kecepatan. Berbeda dengan sepeda gunung, yang lebih mengutamakan rentang gear inch yang lebar untuk mengantisipasi tanjakan yang curam. Sepeda gunung biasanya menggunakan chainring terkecil dengan jumlah gigi yang berkisar antara 22 hingga 34T, dengan low sprocket yang lebih besar. Misalnya sepeda Premier yang menggunakan crankset 36-22T dengan kaset 12-32T, memiliki rentang gear inch 19 inci hingga 83 inci untuk diameter ban 27,5 inci, atau 20 inci hingga 87 inci untuk diameter ban 29 inci. Low gear inch yang lebih kecil pada sepeda gunung 19 hingga 20 inci dibandingkan 31 inci membuat sepeda gunung akan terasa lebih ringan ketika bersepeda di tanjakan. Tetapi potensi kecepatannya menurun karena hanya memiliki top gear inch di bawah 100 inci. Walaupun sepeda gunung saat ini kebanyakan menggunakan gearing one by atau single chainring dengan chainring terkecil antara 34 hingga 38T yang tentunya akan lebih mengurangi kemampuan di tanjakan bila tetap menggunakan low sprocket yang sama 32T. Agar kemampuan di tanjakan tetap bagus, sepeda gunung dengan crankset single chainring mau tidak mau harus menggunakan kaset dengan low sprocket yang lebih tinggi, misalnya 51T. Gear inch menjadi
19 hingga 22 inci untuk ban 29 inci. Tetapi kaset dengan low sprocket yang besar hanya ada di grup set menengah ke atas, yang tentunya akan menambah biaya lagi. Dari segi geometri, kedua sepeda ini akan terasa sekali perbedaannya. Sepeda gunung dengan sudut heat tube yang lebih landai memungkinkan sepeda lebih nyaman ketika berhadapan dengan rintangan di permukaan jalan, seperti melintas dahan pohon, bebatuan, atau menghadapi lubang di jalan. Di samping itu, dari perbandingan efektif top tube, sepeda hybrid memiliki efektif top tube yang lebih pendek dibandingkan sepeda gunung, sehingga posisi duduk sepeda hybrid akan lebih tegak, yang membuat bersepeda menjadi lebih nyaman. Sepeda gunung dengan desain efektif top tube yang lebih panjang membuat posisi duduk akan lebih membungkuk, membuat badan lebih condong ke depan, di mana posisi ini akan meningkatkan penanganan dan stabilitas sepeda ketika melintas di jalur off-road, yang kadang-kadang mengharuskan kita untuk melompat. Dan yang lebih mencolok lagi adalah sepeda hybrid rata-rata menggunakan standover yang lebih rendah dengan ketinggian bottom bracket yang juga lebih rendah, sehingga akan terasa nyaman dan stabil ketika bermanuver di jalan perkotaan yang macet. Dari segi wheelbase, sepeda hybrid lebih pendek yang akan menambah efisiensi tenaga atau power yang kita kerahkan. Sepeda bisa melaju lebih efektif dan bermanuver dengan lincah dibandingkan sepeda gunung. Kesimpulan, walaupun semua komponen sepeda hybrid atau sepeda gunung memungkinkan untuk diganti, seperti sepeda hybrid menggunakan drivetrain dan ban khusus untuk sepeda gunung dan sebaliknya, tetapi desain geometri kedua sepeda tidak bisa dipertukarkan. Sepeda gunung, walaupun menggunakan spesifikasi sepeda hybrid, potensi kecepatan dan kenyamanannya akan lebih rendah ketika di jalan aspal mulus. Demikian juga dengan sepeda hybrid yang menggunakan spesifikasi sepeda gunung, tidak akan nyaman ketika melompat di jalur makadam atau menuruni turunan yang terjal. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.